Benar, kita mulai ibadah Om Benar. Yap. Baik Bapak sekalian, kita akan memulai ibadah LKTKB kita pada malam hari ini. Kita akan mulai ibadah PKB ini yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Robert Wenar dengan liturgos Bapak Luki Andianto dan saya sebagai host. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Bapak-Bapak sekalian apabila mau ambil saat teduh, kami persilakan. Tapi di situ Yola tiba-tiba ketika dia mulai ya. merasa Daniel ini. Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah PKB pada malam hari ini yang kita lakukan secara Zoom meeting. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Mars PKB. Nggak bisa. Itu kayak setiap kali dia debat, itu ada satu suara yang kenceng banget dalam pikiran dia. Tapi yang seluruh GPID bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangga persekutuan yang di Tuhan sepenuhnya. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Right. Bapak-Bapak, saat ini kita bersatu beribadah menghadap hadirat Tuhan, Tuhan Allah. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian dari Kidung Jemaat 1, bait pertama sampai dan bait yang kedua, Haleluya, pujilah. Kristus
Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari Bapak-Bapak kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan pada malam hari ini, sehingga kami Persekutuan Kaum Bapak GPIB Jemaat Sinai pada malam hari ini boleh bersama-sama beribadah PKB, walaupun yang kami lakukan secara Zoom meeting. Tuhan, hadirlah dalam ibadah pada malam hari ini, dan berkatilah ibadah pada malam hari ini, Bapak, dan juga pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Penatua Robert Benar, agar firman Tuhan akan diberitakan pada malam hari ini, Bapak, kami diberkati oleh Tuhan. Bapak dalam surga, kami juga berdoa, Bapak, bagi Bapak-Bapak yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, maupun rekan-rekan kami, Bapak-Bapak yang mau hadir dalam Zoom meeting pada malam ini, Tuhan berkati juga. Ibadah ini, Bapak, dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 yang akan kita bacakan sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50 pada bait pertama dan bait yang kedua, Sabdamu Abadi. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Robert Benar. Kami persilakan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan menghayatikan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa kami puji dan sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan Allah Roh Kudus, kembali kami boleh menaikkan segala puji syukur dan terima kasih kami, karena kasih penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, bahkan di dalam setiap tarikan nafas kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dengan setia Engkau menolong kami, memberkati kami, bahkan memberikan kami jalan keluar yang terbaik di dalam setiap persoalan yang kami hadapi pada hari ini. Hingga pada sore malam hari ini, kembali Engkau memberikan kami waktu yang begitu indah untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan kaum Bapa, untuk kami boleh beribadah, menaikkan puji-pujian syukur kami, menaikkan doa kami, bahkan saat sekarang ini kami boleh berkesempatan pula
untuk mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa ini. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah ke dalam hati kami masing-masing akan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman ini. Terlebih-lebih kami boleh diperlakukan dan dimampukan untuk dapat melakukan firman ini di tengah kehidupan beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini dari Sabda Bina Umat, diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 19 sampai dengan 21. Yesaya 38 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan demikian bunyinya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 20. Mana ya? 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan, terlebih-lebih memberitakan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Oke. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lama kita tidak jumpa ya. Saya teringat terakhir saya melayani persekutuan kaum Bapak di gereja pada waktu itu tanggal 12 Juli tahun 2019. Jadi tepatnya kalau dihitung sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan. Ya. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan pelayanan saya sejak pandemi ini, saya sudah tidak melayani lagi karena berbagai peraturan-peraturan karena pandemi ini. Pada usia-usia lanjut tidak diperkenankan untuk melayani, mengingat beberapa hal. Dan saya ingat sekali terakhir sekali saya melayani pada tanggal 27 Juli tahun 2020 ya, di rumahnya Pak Stephen, rumahnya Pak Kumayas Sektor 3. Ya kan Pak Stephen ya? Ya betul. Betul. 1,5 tahun tepatnya sekarang. Ya. Jadi tepat hari ini 1 tahun setengah kurang 1 hari. Itu waktu itu 27 ya, 27 Februari. Jadi kurang 1 hari tepat 1 tahun setengah. Dan ini juga tidak ada rencana karena saya direncanakan sebagai pelayan liturgos. Tapi itu rencana dari PHM, rencana manusia. Tapi Allah berkenan memakai saya pada malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saat ini saya jumpa dengan bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk saya boleh menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Nah, bapak-bapak dan bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya selalu dandan karena terbiasa untuk ibadah keluarga, jadi menyebutkan Bapak Ibu. Nah, bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita lihat judul bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, itu waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat, ini tepat sekali nih judul bacaan ini dengan situasi saat sekarang ini, situasi pandemi COVID ini. Karena apa? Karena banyak orang yang sakit, bahkan sampai harus meninggal. Ya,
menurut catatan sampai sekarang di Indonesia 4 juta orang sudah terpapar COVID. Gitu? Dan banyak juga yang disembuhkan. Jadi ini tepat sekali renungan pada malam hari ini untuk situasi saat sekarang ini. Sama dengan saya yang saya alami. Saya pernah mengalami terpapar COVID 2 bulan yang lalu. Tepatnya juga tanggal 27 Juli. Ya, saya kena terpapar COVID. Bahkan bukan cuma saya, istri saya, anak saya Erik, dan istrinya adalah kedua anak cucu saya. Seisi rumah tangga kena terpapar COVID. Tapi puji Tuhan, kami semua oleh karena kuasa daripada Tuhan, semua kami disembuhkan dalam relatif yang singkat. Puji Tuhan. Tanpa, saya katakan, tanpa sebutir pun kami meminum obat antibiotika. Jadi hanya kami yang pendek, dan saya batuk, saya cuma minum obat batuk, Woods yang hitam cair itu saja. Saya sempat demam 37 lebih, saya cuma minum Panadol 1 biji, langsung demamnya turun. Dan saya tidak menyangka pada waktu itu saya kena terpapar COVID. Memang di kiri kanan saya pada waktu itu di klaster kami di Bukit Palma ini, di Blok D ini lagi ada banyak yang terkena sampai RT kami ini termasuk salah satu RT 22 RT di Surabaya yang zona merah. Depan rumah saya kena, samping rumah saya ada terpapar, belakang rumah saya, pojokan sana bahkan ada beberapa yang meninggal, lebih daripada 10 orang. Jadi jangan tanya kenapa, walaupun kita sudah protokol kesehatan, kok juga kena. Itu semua kehendak dan rencananya. Pasti Tuhan punya mau, karena tahu Tuhan yang berdaulat. Amin. Nah, Bapak-bapak, itu sedikit sekedar pengalaman saya selama ini di dalam terpapar sakit dan disembuhkan. Sama seperti bacaan kita ini, Hizkia sakit dan disembuhkan. Bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita tahu Hizkia adalah seorang raja yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Dia sangat taat beribadah, sangat taat mendengarkan apa perintah-perintah Tuhan. Ya. Nah, ternyata dia tertimpa sakit. Tapi kalau kita mau baca, bukan dari ayat 19 sampai 21 saja, secara utuh daripada bacaan kita ini, pasal 38, Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 peristiwa yang membuat Raja Hizkia sehingga dia membuat satu karangan atau satu nyanyian pujian syukurnya. Ya. Yang pertama, Allah memberikan kebebasan Israel dari Raja Asyur untuk janji pelepasan Israel. Itu kita baca di ayat yang ke-9. Ya, di situ kok ayat ke-9? Ya betul. Bukan sih. Ayat ketiga. Di situ kita lihat bahwa Allah memberikan tanda yaitu bayang-bayang matahari pada petunjuk matahari buatan Raja Ahaz yang akan mundur 10 tapak. Itu yang pertama, peristiwa pertama yang dialami oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Dan yang kedua, Hizkia mengalami kebaikan Tuhan atas tubuhnya sendiri. Ya, Allah berkenan menyembuhkan Hizkia dan menambahkan usianya. Sakit yang dialami oleh Hizkia oleh karena bara menyebabkan ia makin mengenal akan Allah. Bapak-bapak yang dikasih dan berkat Tuhan, bara itu kalau menurut literatur daripada gereja, bahwa bara itu ada suatu penyakit bisul-bisul yang memang mematikan. Hanya 1-2 hari orang bisa mati. Ya. Mirip-mirip dengan COVID-19. Ya. Bisa dalam waktu singkat mati. Bahkan di Indonesia kalau tadi saya membaca, kurang lebih sudah hampir 130.000 lebih orang yang sudah meninggal. Nah, di situ juga Allah berkenan menyembuhkan Hizkia dan lebih luar biasanya lagi menambahkan usianya. Ya. Nah, inilah dasar daripada kehidupan Hizkia, yaitu dalam kerendahan hatinya dia datang berdoa meminta belas kasihan Allah. Walaupun dia menyebut keberaniannya itu untuk menghapus penyembahan berhala dari tanah Israel, itu bukan satu bukti kesombongannya atau
dia mau utarakan itu supaya dia menuntut upah. Tetapi ungkapan itu sebenarnya adalah terlihat bahwa itu merupakan suatu ungkapan kesungguhan daripada iman Hizkia sendiri. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, dua peristiwa ini jelas menunjukkan betapa kasih Allah kepada yang dikasihinya, ya Hizkia. Karena Hizkia adalah orang yang memang taat kepada Allah. Jadi dari dua peristiwa pergumulan mati hidup yang luar biasa ini, ya, lahirlah sebuah pujian yang syarat dengan pujian syukur. Nyanyian syukur kita baca itu, nyanyian pujian itu dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-21. Ya. Kita perhatikan bahwa di dalamnya Hizkia dia mengungkapkan pengalamannya menghadapi maut. Fakta bahwa dirinya itu fana itu diungkapkannya pada ayat 10 dan sampai ayat 12. Kemudian dalam ayat 13 sampai dengan 16, di sini Hizkia mau menunjukkan bahwa dia punya sikap yang tunduk kepada kehendak dan keputusan Allah dalam dia menggumuli masalahnya dengan Allah itu. Jadi di dalam ayat berikutnya 17 sampai 20 kalau kita baca di situ kita bisa simpulkan bahwa Hizkia mengalami peneguhan dalam imannya. Bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam nyanyian syukur Hizkia ini yang tadi saya sudah utarakan dari ayat 9 sampai 20 ini, kita bisa melihat lagi ada dua peristiwa yang dialaminya. Ya. Apa itu? Situ dalam dua peristiwa, tadi sudah saya katakan ada dua peristiwa yang dialaminya, tapi di dalam dua peristiwa itu saya mau katakan ada tiga hal yang bisa kita dapatkan. Ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa sakitnya Hizkia ini. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Di situ Hizkia diizinkan melihat kedaulatan Allah melalui peristiwa serangan daripada Raja Israel. Serangan Raja Asyur terhadap Israel, terhadap Yerusalem. Dan kesembuhan sakitnya, bahkan umurnya diperpanjang. Kesembuhan Hizkia menjadi bukti total akan kedaulatan Allah. Inilah hal yang pertama, nomor pertama yang saya mau katakan tadi kita dapatkan daripada dua peristiwa ini, yaitu bukti akan kedaulatan Allah atas hidup Hizkia. Ya. Kedaulatan Allah. Nah, Allah bukan hanya berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia ini, tapi juga Allah berkuasa atas penyakit dan hidup umatnya. Karena itu, karena kedaulatan Allah lah, maka Hizkia disembuhkan. Nah, kalau demikian, Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah Anda dan saya? Mari kita mengambil sikap seperti Hizkia yang mempercayai Allah sepenuhnya. Ya. Kita bersikap tenang dalam menghadapi kehidupan ini karena apa? Karena kita menyadari akan kedaulatan Allah. Jadi walaupun kita, ya saya ambil contoh saya sendiri. Waktu saya terpapar COVID, saya tenang-tenang aja. Ya, selama hampir 1 minggu saya pikir saya nggak kena COVID. Saya tidur-tiduran, cuma minum-minum vitamin dan minum obat batuk. Saya nggak terpikirkan kalau saya terpapar COVID. Saya baru tahu setelah 1 minggu kemudian, pada saat itu anak saya Erik mau vaksin. Waktu mau vaksin, dites dengan tes swab. Ternyata dia positif. Dia pulang ke rumah kasih tahu bahwa dia positif. Akhirnya dia suruh saya untuk segera tes juga, swab tes untuk mengetahui ternyata saya juga positif. Istri saya juga positif. Semua dites positif. Kemudian bawa ke puskesmas PCR, ternyata semua hasilnya beberapa hari kemudian positif semua. Ya, di puskesmas cuma dikasih apa? Vitamin C dan paracetamol untuk panas. Sudah itu toh. Tidak ada kasih apa-apa. Dan kebetulan saya juga tidak minum obat apa-apa. Saya hanya minum, tadi saya sudah utarakan, hanya minum vitamin C. Tapi saya hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa saya. Dan ternyata Tuhan menjawab dengan baik.
saya disembuhkan, seisi rumah tangga saya semua dipulihkan kembali. Nah itulah, Allah berdaulat atas hidup kita. Allah berdaulat atas penyakit dan hidup kita. Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hizkia sempat berucap, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Itu yang diucapkannya. Nah, saat Hizkia jatuh sakit, pasti dia tahu karena dia sudah diberitahu oleh Yesaya bahwa dia akan mati, ya kan? Kita sudah baca tuh ceritanya Hizkia ini. Nah, setelah dia mendengar itu karena Yesaya memberitahukan kepada Hizkia bahwa kau sampaikan aja pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebentar lagi kau akan mati. Ya, itu yang dikatakan Yesaya. Nah, tapi justru apa yang diambil oleh Hizkia sikapnya? Ia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia berdoa sambil menangis, hingga akhirnya doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Dan Hizkia dipulihkan dan sembuh. Nah, Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, saya temukan di dalam bacaan kita pada malam hari ini, yang pertama, tahu bahwa hidup kita, Allah berdaulat atas hidup kita, bahkan di dalam penyakit kita sekalipun. Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, yang saya temukan tadi dalam bacaan kita ini, tadi saya katakan bahwa Hizkia berdoa, berarti di sini kita dapat menemukan bahwa Allah merespon doa Hizkia. Itu yang kedua. Allah merespon doa Hizkia. Ya. Saya tidak berbicara tentang apa itu doa malam hari ini. Saya tidak berbicara tentang bagaimana itu doa yang bagaimana dan sebagainya. Tapi saya mau berbicara tentang respon Tuhan atas doa umatnya. Respon Tuhan atas doa umatnya. Karena apa? Karena seringkali kita jatuh pada dua hal pengertian tentang respon doa. Seringkali. Tanpa kita sadari, kita sering jatuh di dalam pengertian pemahaman tentang respon doa. Yang pertama, kalau kita, ini pengertian yang pertama ya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita dapat mempengaruhi Allah untuk memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau, meskipun tadinya Allah tidak memberikan kepada kita, tidak berkenan untuk memberikan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kita seringkali jatuh dalam pengertian dan pemahaman demikian. Kalau kita berdoa, maka kita dapat mempengaruhi Allah untuk memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Dan yang kedua, pengertian yang kedua, karena manusia tidak mungkin mengubah kehendak Allah. Berarti doa itu tidak mengubah apapun. Jelasnya begini, seperti ini. Saya mau katakan seperti ini, jelasnya. Allah sudah berkata kepada Hizkia bahwa ia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya kan, orang mati mana mungkin sembuh lagi. Kan sudah, Yesaya sudah katakan, kamu akan mati. Ya, tapi karena Hizkia berdoa, Allah memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dan sakitnya sembuh. Itu yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, apakah doa Hizkia mengubah kehendak Allah? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kan? Karena kehendak Allah adalah Hizkia harus mati. Tapi nyatanya Hizkia sembuh dan malah hidupnya diperpanjang 15 tahun. Nah, pertanyaannya, jadi apakah doa Hizkia itu mengubah kehendak Allah? Pertanyaan yang coba kita renungkan dari apa yang saya utarakan. Apakah doa Hizkia mengubah kehendak Allah? Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, mari kita tengok lebih lanjut. Waktu Allah menyatakan bahwa Hizkia akan mati, ingat, bukankah Allah sudah lebih dulu tahu kalau Hizkia itu akan berdoa dan minta disembuhkan? Ya enggak? Karena Allah itu Maha tahu, dia tahu segalanya. Dia merencanakan ya bahwa Hizkia akan mati, tapi dia tahu bahwa Hizkia nantinya akan berdoa dan minta disembuhkan. Betul enggak? Karena Allah Maha tahu. Dalam rencana dia tahu Hizkia nanti akan bertindak demikian. Ya betul enggak?
Dan Allah juga tahu bahwa apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia kerjakan, apa yang akan ditindak. Jadi kita harusnya mengerti bahwa sebelum Allah mengatakan Hizkia akan mati, Allah sudah lebih dulu tahu dan sudah menetapkan akan memperpanjang umur Hizkia. Jadi sebelum itu kan Allah sudah menetapkan kau nanti akan diberitahu mati, tapi nanti dia akan minta doa disembuhkan dan akan disembuhkan dan akan diperpanjang umurnya, gitu. Betul nggak? Jadi Allah lebih dulu sudah menetapkan, ketetapan Allah itu sudah lebih dulu bahwa Hizkia akan diperpanjang umurnya 15 tahun. Itu rencana Allah. Tidak ada satu manusia pun tahu rencananya, gitu. Rencana Allah siapa yang tahu? Tidak akan ada yang tahu. Nah, jadi pertanyaannya, doa Hizkia itu tidak mengubah ketetapan Allah. Betul apa enggak? Doa Hizkia itu tidak mengubah ketetapan Allah. Sebab apa? Sebab Allah sudah lebih dulu merencanakan dan memperpanjang hidup Hizkia sebelum Hizkia berdoa. Nah, itu jawabannya. Allah sudah lebih dulu merencanakan, dalam rencana Allah, dia akan memperpanjang hidup Hizkia sebelum Hizkia berdoa. Dia akan tambahkan lagi 15 tahun. Dia akan sembuhkan Hizkia. Itu rencana Allah. Ya. Itu skenario-nya Allah yang tidak diketahui oleh setiap manusia. Skenario saya tidak tahu bagaimana Allah membuat satu rencana bagi hidup saya. Tapi yang pasti, bahwa saya mengimani rencana Allah adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Amin. Nah, Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan, doa Hizkia itu tidak mengubah keadaan, tapi doa Hizkia itu mengubah keadaan, tapi tidak mengubah kehendak Allah. Itu maksud saya. Doa Hizkia memang betul mengubah keadaan, tapi tidak mengubah kehendak Allah. Kehendak Allah tetap. Hizkia akan sembuh dari sakitnya. Hizkia akan diperpanjang usianya 15 tahun. Itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu tidak mungkin diubah oleh manusia. Nah, Allah itulah yang merespon doa umatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Bapak-Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan sampai kita jatuh dalam dua pemahaman tadi. Sebab suatu hal yang sama sekali tidak masuk akal, ya, saya katakan satu hal yang sama sekali tidak masuk akal. Kalau manusia itu mampu, manusia itu sanggup membujuk Allah untuk memberikan apa yang dia mau, memberikan apa yang dia kehendaki. Ya, betul kan? Kita harus punya pemahaman iman bahwa doa tidak mengubah kehendak Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang pasti akan merespons setiap doa umatnya. Setiap doa umatnya, setiap doa orang yang dikasihinya, setiap doa dari orang yang mengasihi Allah, pasti akan direspon, pasti akan dijawab. Banyak jawaban Allah, ya bisa, tidak bisa, tunggu, bisa, sabar, dan bisa, dan berbagai. Sesuai dengan seturut kehendak dan rencana Allah. Itu. Contoh tidak usah jauh-jauh. Saya ambil contoh Tuhan Yesus saja saat berdoa. Janganlah, kalau bisa janganlah cawan itu lalu daripada aku. Penderitaan itu lewat daripada dia. Bayangkan. Tapi apa yang dikatakan dalam doanya? Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Atau dengan kata lain, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi, ya Bapak. Ya kan? Bukan kehendakku, kehendakmu. Tuhan Yesus harus tetap menerima penderitaan itu. Karena itu rencana Allah untuk dalam penyelamatan umat manusia. Rencana Allah. Jadi harus digenapi. Itu rencana Allah. Dan Tuhan Yesus tidak mengubah rencana Allah. Walaupun sebagai manusia, dia menghendaki, Tuhan kalau bisa cawan ini, atau penderitaan ini janganlah. Kalau bisa, dia tidak disalibkan dalam penderitaan. Ya, itu sebagai manusia, wajar dia berkata gitu. Sebagai manusia dia berdoa memohon sama seperti Hizkia. Tapi kehendak Allah, rencana Allah tetap tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Tuhan Yesus sendiri aja tidak bisa mengubah kehendak Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya temukan juga di dalam saya mencoba untuk meramu daripada renungan pada malam hari ini, yaitu yang ketiga, bersyukur. Saat Hizkia sakit, Tuhan sudah memberi vonis mati. Ya toh? Pasti terpukullah Hizkia. Coba bayangkan siapa yang nggak down mendengar vonis mati. Kamu besok akan mati.
siapa yang akan tidak shock, siapa tidak akan sedih, siapa tidak akan sedih dan beri. Ya, begitu juga Hizkia. Tapi dalam peristiwa ini kita bisa melihat bahwa pergumulan Hizkia itu membuahkan hikmat. Di sana Hizkia mulai menyadari betapa hidupnya ini fana, betapa lemahnya tubuhnya ini. Walaupun dia sebagai raja yang berkuasa. Tapi di hadapan Allah, seperti dia utarakan dalam ayat 14, ya, dia dikatakan di sana, dia hanya seperti burung layang-layang yang menciap-ciap. Dan ayat 17, dia menyadari akan keberdosaannya. Dan ketika Hizkia berseru kepada Allah, dosanya diampuni, maut digantikan dengan hidup, dan Hizkia diberi kesempatan hidup selama 15 tahun lagi. Itu artinya setelah 15 tahun kematian akan pasti menjemput Hizkia, karena itu ketetapan Allah. Betul kan? Ketetapan Allah, Hizkia akan diperpanjang 15 tahun. Entok 15 tahun saja. Berarti dia mati. Itu ada kesempatan dari Hizkia untuk bersekutu kembali dengan Allah. Untuk bermuji, memuliakan, dan bersaksi bagi Allah. Nah, Hizkia berkata di dalam ayat 18-19, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur seperti aku pada hari ini. Artinya, setiap orang yang hidup harusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang mati saja yang berhenti mengucap syukur, betul? Sama seperti pemazmur mengingatkan kita semua dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau sudah tidak bernafas, bisa nggak kita memuji Tuhan? Nggak bisa. Kalau sudah mati, bisa kan kita bersyukur? Nggak bisa. Nah, Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena dia disembuhkan dari sakitnya, ya, bukan karena itu saja, tapi dia menyadari betapa pentingnya hidup ini dan dia bersyukur kepada Tuhan, sehingga dalam ayat 19 dia katakan, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Dia memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada anak-anak. Nah, bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, sekarang pertanyaannya, saya ada pertanyaan lagi. Apakah mengucap syukur itu suatu keharusan? Apakah mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan? Kita ingat Bapak-bapak, masih ingat Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dengan ayat ini kita bisa melihat bahwa ini jelas merupakan suatu perintah kepada setiap orang percaya, ya, untuk senantiasa mengucap syukur bahkan di dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah, perintah Allah. Jadi dalam keadaan apapun, mari kita mengucap syukur sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Pada kenyataannya, seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Betul nggak? Seringkali kita berdalih, waduh, bisnisku bangkrut. Duh, rumah tanggaku berantakan. Waduh, tokoku sepi. Waduh, utangku banyak. Waduh, sakitku nggak sembuh-sembuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Masih banyak orang Kristen yang masih suka ngomel-ngomel, ya. Bahkan masih banyak yang mempermasalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya? Kenapa Tuhan tidak menerima apa yang memberikan apa yang dia minta, dan sebagainya. Nah, seringkali juga kita mau bersyukur kalau kita sudah menerima berkat, kalau kita sudah menerima mujizat, kalau kita sudah menerima pertolongan Allah, kalau kita sudah diperpanjang 1 tahun lagi usia kita, baru kita mengucap syukur. Ya kan? Bikin pengucapan syukur. Naik kelas, bikin pengucapan syukur. Ulang tahun, bikin pengucapan syukur. Naik rumah baru, bikin pengucapan syukur. Kalau apa yang kita terima, baru kita mengucap syukur. Tapi kalau hal-hal yang tadi, utang banyak, gitu, sakit penyakit, apa kita bisa mengucap syukur? Pada pengertian sesungguhnya tadi, mengucap syukur dalam segala hal itu punya makna bahwa walaupun tidak ada mukjizat, walaupun keadaan kita belum seperti yang kita harapkan, walaupun doa-doa kita belum dijawab, walaupun pertolongan Tuhan juga belum sampai kita alami, harusnya orang percaya itu
mampu untuk mengucap syukur. Sebab kita ingat bahwa kehendak Tuhan seperti yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan Yesus dengan setia tidak meninggalkan kita dalam setiap kesulitan hidup kita. Dia dengan setia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat Roma 8 ayat 28. Ya, toh? Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang sangat sulit untuk kita mengucap syukur. Tapi tetap saja kehendak Allah harus kita berlakukan dalam kehidupan setiap orang beriman. Amin. Nah, di dalam mengucap syukur ini saya menemukan satu kata yang cukup berarti. Apa itu? Barangkali kata ini cukup sederhana, yaitu kata cukup. Ya. Kapan kita bisa berkata cukup, Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Kapan? Seringkali pegawai merasa masih kurang gajinya, masih kurang juga. Pengusaha juga masih kurang keuntungannya. Gitu. Semuanya merasa kurang. Bahkan bapak-bapak masih sering merasa istrinya kurang pengertian. Betul apa enggak? Bahkan sebaliknya istri-istri juga mengeluh suaminya kurang perhatian. Ya kan? Ya semuanya merasa kurang dan kurang dan kurang. Kapan kita bisa berkata cukup? Gitu. Bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan. Cukup itu saya mau katakan, ya. Cukup itu bukanlah soal berapa jumlahnya, berapa nominalnya, bukan. Ya. Sebab apa? Sebab cukup itu adalah persoalan kepuasan hati. Cukup itu adalah kepuasan hati. Benar apa? Benar. Cukup itu adalah kepuasan hati, bukan berapa jumlahnya, bukan berapa nominalnya cukup. Kalau nominalnya nggak akan cukup-cukup sampai kapanpun, punya rumah 5 masih kurang cukup, punya mobil 10 masih kurang, belum cukup. Tambah terus. Itu nominal. Tapi kalau kepuasan hati, biarpun sedikit, seumil, tapi hatiku lega dan puas, bisa mengucap syukur. Ya. Jadi artinya cukup tuh hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mengucap syukur. Kenapa gitu? Sebab mengucap kata cukup itu membuat apa? Mengucapkan kata cukup itu membuat kita melihat apa yang telah kita terima. Jadi mengucap cukup itu kita melihat apa yang sudah kita terima. Bukan melihat kepada apa yang belum kita terima, apa yang belum kita dapatkan. Bukan. Ya. Cukup itu membuat kita melihat apa yang telah kita terima. Cukup. Ya. Jadi bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan dan diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun kondisi kita hari-hari ini, mari kita mau tetap mengucap syukur. Tidak menggerutu, tidak ngomel-ngomel. Sebab apa? Sebab saya mau katakan, dalam mengucap syukur itu ada kuasa yang besar di dalam setiap ucapan syukur kita. Ada kuasa yang besar di dalam setiap ucapan syukur kita. Amin. Ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar daripada setiap hidup orang percaya. Oleh sebab itu bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, hari ini bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun yang kita hadapi, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam ekonomi yang sedang terpuruk karena pandemi ini, bahkan di dalam sakit penyakit yang begitu luar biasa ini, separah apapun masalah yang kita hadapi, hadapilah dengan sikap yang tenang, karena kita tahu kedaulatan Allah ada di atas hidup kita. Hadapilah dengan tetap mengucap syukur, ya, karena di dalam ucapan syukur kita itu ada kuasa. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab ucapan syukur itu akan mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Ya. Saksian saya setiap waktu sakit terpapar COVID, setiap jam 12:30 malam, saya hanya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, saya telah menerima keadaan seperti ini.
terima kasih, terima kasih. Hanya ucapan syukur terima kasih. Dan saya percaya kedaulatan Allah, dan saya percaya rencananya indah bagi kehidupan saya. Maka tanpa sebutir obat antibiotik pun kami disembuhkan seisi rumah tangga. Amin. Nah, Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan, itulah ketiga hal yang saya temukan dalam renungan kita, bacaan kita tentang Hizkia sakit ini. Yaitu kedaulatan Allah yang pertama, Allah merespon doa daripada umatnya, dan ucapan syukur. Nah, ketiga hal ini kalau kita mau rangkumkan semua, itu menjawab daripada tema renungan kita di Sabda Bina Umat. Bahwa Tuhan mampu membebaskan. Betul, dengan tiga hal ini, Tuhan pasti mampu membebaskan kita dari setiap masalah dan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Dan permasalahan apa yang tengah kita alami saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam masalah. Tuhan akan segera mengulurkan tangannya, mengangkat kita kembali. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan yang diberikan Tuhan buat kita. Tapi ingat, kuncinya ada pada hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur, tadi saya katakan sekali lagi, bahwa ucapan syukur akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas kehidupan kita. Ucapan syukur itu bukan sekedar, ya ungkapan terima kasih, bukan. Tapi saya mau katakan, bahwa mengucap syukur adalah suatu penyembahan yang akan membawa mukjizat dalam hidup kita ini. Ya, saya mau katakan sekali lagi, bahwa mengucap syukur adalah sebuah penyembahan yang akan membawa mukjizat ya di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab mengucap syukur senantiasa dan alamilah kekuatan dan sukacita Allah saat kita melakukannya. Bapak-bapak yang kasih Tuhan dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan memampukan kita untuk senantiasa bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biarlah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau dengan setia selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ada untuk mengulurkan tangan-Mu tepat dan indah pada waktunya, sehingga kami boleh beroleh keselamatan dan kelepasan.
Biarlah melalui hidup kami ini, semua orang boleh melihat, bukan karena kami, bukan karena orang lain, tetapi hanya karena perbuatan-Mu lah kami boleh memperoleh semua yang telah Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami khusus berdoa bagi mereka-mereka yang dalam masalah karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang sakit, yang sampai saat ini masih terbaring lemah, baik dalam isolasi mandiri, baik di rumah sakit. Bahkan bagi mereka yang diliputi kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi, meninggal karena COVID-19 ini. Bagi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terpuruk dan berbagai-bagai macam permasalahan. Kami mau menyadari bahwa semua ini terjadi atas izin-Mu, supaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami ini. Oleh karena itu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ajarilah dan mampukanlah kami untuk senantiasa kami boleh mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam setiap kami menghadapi setiap permasalahan kami. Ya Tuhan Yesus, dalam iman yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap kesulitan hidup kami. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati akan kehidupan gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GPIB, dan terlebih khusus lagi GPIB Sinai. Untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Happy, yang Tuhan sudah utus dan tempatkan ia di tengah-tengah kehidupan jemaat GPIB Sinai. Kami percaya Engkau juga yang memberikan ia hikmat kebijaksanaan, bahwa kemampuan dan kesehatan yang baik, sehingga ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan, dalam menjalankan akan pelayanan kesaksian tengah-tengah jemaat Sinai. Demikian juga dengan pelayan liturgos pada malam hari ini, Bapak Luki Adianto. Tuhan juga berkati akan seluruh kehidupannya, istri dan anak-anaknya, bahkan di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan yang baik, hikmat daripada-Mu, dan terlebih-lebih saat ini Tuhan boleh berikan penghiburan sejati daripada Tuhan Yesus sendiri, karena berpulangnya almarhum daripada ayahanda tercinta beberapa hari lalu yang disempurnakan ke dalam kerajaan surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus daripada persekutuan kaum Bapa yang sudah boleh melayani dan bersaksi untuk supaya persekutuan kaum Bapa makin bertambah di dalam boleh membangun iman daripada para bapak-bapak di tengah-tengah jemaat ini. Demikian juga kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang luar biasa, bahkan berkorban jiwa sekalipun, para dokter, juru rawat, tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya, tenaga-tenaga supir ambulan, pemakaman, dan berbagai-bagai yang terkait dengan pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kemampuan, dan terutama berilah mereka sukacita dalam melaksanakan tugas dan panggilan ini, karena ini semua hanya untuk kemanusiaan demi untuk kemuliaan hormat daripada Tuhan sendiri. Demikian juga ya Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa bagi rekan-rekan bapak-bapak yang dalam keadaan duda di Jemaat Sinai. Kami menyerahkan akan Bapak Surya Huta Barat, Bapak Sony Konai, Bapak Purwanto, Bapak Soeharto, Bapak Pulu Mahuni, Bapak Yance Kumayas, dan beberapa bapak-bapak yang hidup mandiri sendiri. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengiringi kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik, memberikan mereka suatu penghiburan
dan membuat mereka senantiasa boleh menaikkan syukur dan terima kasih mereka, karena hingga saat ini mereka boleh ada sebagaimana mereka ada. Terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak doa-doa yang kami akan naikkan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dan kesaksian daripada Sinai, bahkan secara khusus untuk persekutuan kaum Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna, yang senantiasa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Dan sebagai nyanyian pengiring persembahan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 80 pada bait pertama dan bait yang kedua, mari bawa persembahan dan apa yang seterusnya. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhan, pujilah nama Tuhan. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Nyanyikan haleluya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Ucap syukur kepadanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Haleluya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Ucap syukur kepadanya. Bapak-bapak, mari kita bawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan doa kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, puji syukur Engkau telah memberkati kehidupan kami, memberikan segala sesuatu bagi segala kebutuhan hidup kami hingga pada saat ini. Bapa, pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Namun Tuhan, apa yang kami persembahkan kepadamu ini Bapa,
belumlah sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang begitu besar, begitu berlimpah. Berkatilah persembahan ini Bapa, dan kuduskanlah agar dapat berguna bagi pelayanan, kasih, bagi setiap umat Tuhan yang ada di, khususnya yang ada di GPIB Jemaat Sinai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami ini. Amin. Kita menyanyi lagi dari pujian Kidung Jemaat 407, bait ketiga dan keempat, Tuhan Kau Gembala Kami. Janjimu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah kita pada akhir ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman yang telah kita dengar tadi. Mari kita satukan hati kita untuk kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Terima kasih Om Minar, firman Tuhan. Terima kasih firman-Nya Om Robert dan rekan sekalian. Terima kasih. Saya bisa minta waktunya sejenak untuk foto. Atas pelayanan. Untuk Pak Indra mungkin bisa nyalakan. Ada Pak Ivan. Salam Pak Ivan. Pak Indra, Pak Ivan. saya foto ya, rekan-rekan. Jangan lupa tersenyum. Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Ibadah pada malam ini kita sudah selesai. Bapak-bapak sekalian bisa kembali pada kehidupan bapak-bapak sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati bapak sekalian. Jangan lupa besok IHM jam 8. Oh ya, besok ada IHM ya. Siap. Terima kasih Bapak-bapak, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak semua. Pak Luki, terima kasih. Terima kasih Pak Charles, Pak Pak Ivan, Pak Stefan, Pak Refni, Pak Hani, semuanya. Tuhan memberkati Pak semuanya. Indra, Pak William ini, Pak Stefan. Willy, Ya, terima kasih. makasih Pak, makasih.